Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk berhitung cepat soal-soal UTBK tahun 2022 ya. Jadi untuk kalian yang berencana untuk masuk PTN, wajib sekali mempelajari soal-soal berikut. Oke, ini adalah tipe atau jenis-jenis soal yang sering muncul ketika kalian mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ada sekitar 15 soal ya. Oke, baik, langsung saja kita akan bahas di soal yang nomor 1. Oke. Kalau kalian menemukan bentuk soal seperti ini, langsung saja lihat angka bagian belakangnya nih, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 9, dan 7. Selanjutnya perhatikan juga operasi hitungnya. Oke, di sini sudah terlihat polanya ya, pengurangan ditambah pengurangan ditambah pengurangan ditambah pengurangan. Berarti yang kita hitung pertama itu pengurangan dulu. 11 dikurangi 9 2. 7 dikurangi 5 juga 2. 3 dikurangi 1 juga 2. 9 dikurangi 7 juga 2. Setelah dikurangkan baru ditambahkan berarti ya. 2 ditambah 2 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8. Maka soal nomor 1 jawabannya adalah 8. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 juga sudah terlihat polanya. Coba kalian perhatikan, 397 dikali 397. Nah, di belakang juga muncul angka 397. Kemudian 104 dikali 104. Yang belakang juga muncul angka 104. Nah, polanya itu adalah sesuai dengan bentuk si kuadrat ini nih. Kalau kalian perhatikan, A plus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB. Ini 397 itu kita misalkan sebagai A. A-nya kan berarti dikali 2 nih, A kali A, berarti kan A pangkat 2. Nah, A-nya adalah 397. Kemudian B pangkat 2, 104 dikali 104-nya itu kita anggap sebagai B. B-nya pangkat 2, karena 104 kali 104 kan sama saja 104 pangkat 2, yaitu B pangkat 2. Kemudian 2 dikali 397 dikali 104. Berarti sama saja kita tulis 2, 397-nya itu adalah A, 104 itu adalah B. Nah, maka hasilnya sudah sesuai ya dengan pola si bentuk kuadrat ini. Kalau sudah sesuai, maka kalian bisa langsung hitung ke A plus B dipangkatkan 2. Nah, A plus B, A-nya 397 ditambah B-nya 104. Hasilnya adalah 501. Nah, maka si 501 inilah yang nanti kemudian dipangkatkan 2. 501 dikali 501 hasilnya sudah ada di sini. 251.001. C berarti jawabannya. Oke. Selanjutnya di nomor 3. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, perhatikan operasi hitungnya. Nah, dan juga lihat di sini angka-angka yang ada di dalam kurung. Nah, sesuai dengan tips and triknya nih. Kerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka operasi ini lebih kuat dibandingkan penjumlahan ataupun pengurangan. Kemudian kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 3 ini kita harus kerjakan yang perkalian dulu ya, karena lebih kuat dibandingkan pengurangannya. 1/3 dikali 2/3, berarti yang atas dikali yang atas nih, 1 kali 2 2, yang bawah dikali yang bawah, 3 kali 3 9. Selanjutnya kita akan menghitung yang ada di dalam kurung ini nih. Hitung dulu 2/3 dikurangi 1/2 nih. Kalau bentuknya operasi pengurangan di pecahan, maka kalian harus samakan dulu si penyebutnya.
3 dan juga 2. Maka kita bisa pakai kelipatannya ya, berarti 3 dengan 2 itu kan 6. Nah, gimana caranya supaya 3 itu menjadi 6? Maka kita kalikan 2. Kalau yang bawah dikali 2, berarti yang atas dikali 2. Kemudian 2 kali berapa, yang hasilnya 6 kan? 2 kali 3, 6. Maka kalau yang bawah dikali 3, yang atas dikali 3. 2 kali 2, 4. 1 kali 3 adalah 3. Nah, maka hasilnya 4/6 dikurangi 3/6. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kurangi si pembilangnya. 4 dikurangi 3 adalah 1. Maka hasilnya 1/6. Dilanjutkan dengan yang ini ya. 1/6 dibagi 1/6, maka hasilnya adalah 1. Oke. Selanjutnya kita gabungkan kembali. Setengah dikurangi 2/9 itu yang ini ya, tadi hasil perkaliannya. Ditambah 1 itu adalah hasil yang di dalam kurung. Oke. Ingat kembali tadi, kalau bentuknya pecahan, operasi pengurangan atau penjumlahan, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 1 itu sama dengan 1/1 berarti ya. Nah, oke. Untuk menyamakan penyebutnya, cari kelipatan dari 2, 9, dan 1. Berapakah angkanya? 18. Tadi untuk menghitung operasi pecahan bisa seperti cara yang ini ya. Bisa juga menghitungnya seperti ini. Tadi kita sudah sepakat bahwa si penyebutnya 18 tadi. Selanjutnya 18 dibagi 2 adalah 9. 9 dikali 1 hasilnya 9. Kemudian 18 dibagi 9 itu adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian 18 dibagi 1 adalah 18. 18 dikali 1 adalah 18. Setelah penyebutnya sama semua, maka si pembilangnya kita bisa hitung. 9 kurangi 4 itu 5. 5 tambah 18 adalah 23. Maka hasilnya adalah 23 dibagi 18 atau 23/18. Jawabannya itu adalah E. Untuk yang nomor 4, bilangan akar 7000 jika ditulis tidak dalam bentuk akar, maka angka pertamanya adalah E. Berarti kalau untuk soal yang nomor 4, kita harus ingat kembali si bentuk kuadrat perpangkatan 2 maksudnya. Akar 7000 kira-kira terletak di antara berapa sampai dengan berapa? Nah, lihat. Akar 7000 terletak antara akar 6400 sama akar 8100. 64 itu kan dari 8 pangkat 2. Karena ada 02 berarti di sini 80. Kemudian akar 8100. Lihat dulu 81. 81 itu kan dari 9 kali 9 atau 9 pangkat 2. Ada 02 berarti 0. Ternyata akar 7000 itu terletak di antara 80, karena akar 6400 tadi 80 ya, sampai dengan 90 dari akar 8100. Yang ditanya angka pertamanya tuh berapa kira-kira? Di sini berarti kita perhatikan intervalnya ada di angka 8 sampai 9. Kalau 1 nggak mungkin ya, karena tidak masuk ke 8 di interval 8 sampai 9. 2 juga nggak masuk di interval 8 sampai 9. 4 juga tidak masuk di interval 8 sampai 9. 7 juga tidak masuk di interval 8 sampai dengan 9. Nah, yang paling mungkin itu adalah angka 8. Kenapa? Karena di sini kan antara 80 sampai 90. Mungkin saja di akar 7000 itu kan berarti bisa 80 sekian, yaitu 85, 86 atau 89 seperti itu ya.
maka angka yang paling mungkin itu adalah di akar 7000 adalah angka 8 untuk angka pertamanya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Kalau ada bentuk soal yang seperti ini, jangan lupa ingat kembali konsep eksponen atau bilangan berpangkat. Kalau A dipangkatkan M dikali A pangkatkan N, nah ini kan bentuknya perkalian nih, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ini tinggal kita jumlahkan menjadi A pangkat M plus N. Oke. Coba perhatikan kembali ke soalnya. 5 pangkat 3-nya itu kan sama aja ya. Anggap saja 5 pangkat 3 itu adalah sebagai variabel. Berarti 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3. Berapa kali tadi? 5 kali. Berarti 5 pangkat 3. Hasilnya gini ya. 5 pangkat 3. Karena di sini bentuknya perkalian, ada pangkatnya di sini ya, pangkat 1 juga. Maka kita ingat kembali konsep yang tadi nih, eksponennya. Bilangan pokoknya sama-sama 5, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 1 tambah 3 adalah 4, maka 5 pangkat 4. Oke. Yang diminta berapa nilai N-nya dari 5 pangkat N? Nah, di sini kan ada hasilnya nih. Pangkat 4, berarti N-nya itu adalah si 4. Oke, gitu ya. Lanjut ke soal yang nomor 6. Jika X kurang dari Y kurang dari 0, maka bilangan yang nilainya positif adalah, oke, perhatikan pernyataan yang ini, X kurang dari Y kurang dari 0. Nah, dari pernyataan ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi, yaitu X kurang dari 0 ini ya, kemudian Y kurang dari 0, dan terakhir X min Y kurang dari 0. Kenapa X min Y kurang dari 0? Posisi di sini adalah X lebih kecil daripada Y dan keduanya kurang dari 0, maka X min Y kurang dari 0. Nah, untuk mencari bilangan yang nilainya positif dari setiap operasi hitungnya, maka kita harus mengecek satu persatu dari si pilihan gandanya. Cek yang pertama adalah X ditambah Y. Apakah nilainya positif? Coba cek. X-nya kurang dari 0 berarti pasti berupa bilangan negatif. Ditambah Y-nya kurang dari 0 pasti berupa bilangan negatif juga. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya tetap bilangan negatif. Oke, untuk yang B mah sudah jelas berarti ya. X kurang dari Y, di sini udah ada keterangannya, X min Y itu kurang dari 0, yang berarti kalau kurang dari 0 pasti berupa bilangan negatif. Nilainya tidak mungkin positif. Kemudian untuk yang C, 1 per X dikurangi 1 per Y, kalau kita jabarkan seperti ini. Nah, XY samakan penyebutnya ya, XY. X-nya kan habis nih, sisanya adalah Y untuk yang di bagian atas ya. Y kali 1 Y, XY dibagi Y adalah X, X kali 1 adalah X. Maka di sini Y min X per XY. XY-nya kan tadi negatif tuh. Bilangan negatif dikali bilangan negatif itu kan jadi bilangan positif ya. Nah, untuk yang atasnya, kalau X min Y kurang dari 0, maka Y min X ya ketika dibalik maka akan menjadi bilangan positif. Positif dibagi positif maka adalah bilangan positif. Sampai di C ternyata sudah terlihat nih jawabannya adalah C. Kalau kita ingin buktikan apa betul jawabannya adalah C, coba kita lanjut di poin yang D ya. 1 per X ditambah 1 per Y, samakan penyebutnya XY,
Berarti XY bagi X adalah Y kali 1 Y. XY bagi Y adalah X kali 1 adalah X. Berarti Y plus X per X dikali Y. Tadi X-nya negatif di sini ya. Y-nya juga negatif. Negatif kali negatif menjadi positif, yang bawah positif. Kemudian Y ditambah X. Y-nya kan tadi bilangan negatif, X-nya bilangan negatif. Ketika dijumlahkan tetap bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, pasti hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti D juga sama ya, tidak bernilai positif. Kemudian kita akan buktikan yang E, apa betul yang E juga bernilai negatif. Nah, untuk yang E juga sama, kita bisa jabarkan dengan menyamakan penyebutnya. Oke, negatifnya ini kita keluarkan dulu ya, sehingga di sini tinggal X kuadrat ditambah Y kuadrat yang positifnya. XY dibagi Y kan X kali X jadinya X pangkat 2. XY dibagi X adalah Y kali Y adalah Y pangkat 2. X kuadrat plus Y kuadrat per XY. Kalau XY-nya udah jelas ya, bilangan negatif dikali bilangan negatif kan menjadi positif. Kemudian X kuadrat, X-nya itu kan bilangan negatif, ketika dikuadratkan menjadi positif. Y kuadrat juga sama ya, bilangan negatif dikuadratkan menjadi positif. Bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Tapi jangan lupa ada tanda min di depan sini tadi. Nah, maka yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Yang E juga jelas ya, tidak bernilai positif. Maka soal nomor 6 betul jawabannya itu adalah C. Itu 1 per X dikurangi 1 per Y. Bilangannya itu bernilai positif. Lanjut ke soal yang nomor 7. Jika 2 kurang dari X kurang dari 4 dan 3 kurang dari Y kurang dari 5 dan W sama dengan X ditambah Y, maka nilai W berada di antara nilai. Nah, oke, lihat di sini yang dicari itu kan nilai W. W-nya siapa? W-nya itu adalah penjumlahan dari X ditambah Y. Nah, untuk soal yang nomor 7 berarti langsung kita jumlahkan si interval-interval ini nih. Interval X sama interval Y-nya langsung dijumlahkan sesuai permintaan. W-nya itu adalah X ditambah Y. Nah, seperti ini. Nah, interval X itu kan ada di antara 2 sampai 4. Interval Y ada di antara 3 sampai 5. Nah, langsung di sini nih permintaannya dijumlahkan. Berarti 2 ditambah 3 itu adalah 5. 4 ditambah 5 itu adalah 9. X ditambah Y ya, yang tengahnya itu berarti X ditambah Y. Maka si W atau X plus Y ini kan W nih. Nah, maka W itu kan terletak di antara 5 sampai dengan 9. Jawabannya adalah D. Oke, baik ya. Untuk pembahasan soalnya sampai di nomor 7 terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.